Selamat pagi Opa Oma, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua selalu dalam keadaan sukacita di dalam Tuhan. Kebaktian lansia pada pagi hari ini bertema bersekutu dengan Tuhan. Dan firman akan dilayani oleh TPG Christian Adi Pamungkas. Mari Opa Oma, kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Pujilah Tuhan sebab kasih serta hikmat-Nya yang begitu besar. Sungguh layak memuji Allah semesta alam. Keselamatan diberikan melalui Putranya yang kudus. Segala keagungannya bagi Kristus Sang Penebus. Penyertaan-Nya tiada berkesudahan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Roh Kudus. Haleluya. Kita akan menyanyikan NKB nomor 3 ayat 1 sampai dengan 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya layak menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya berapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah telah kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Opa Oma yang terkasih, bersekutu dengan Tuhan menjadi gaya hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen.
Hidup bersekutu dengan Tuhan berarti hidup dekat dan melekat kepada Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan membuat kita mengerti akan rencana dan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Kita pun memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan yang diperdengarkan kepada kita, sehingga kita tahu apa yang Ia kehendaki untuk kita lakukan. Firman Tuhan dalam kebaktian lansia hari ini mengajak kita untuk mendalami hubungan kita dengan Tuhan dalam persekutuan yang dekat dengannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas waktu dan perkenanan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat beribadah hari ini. Saat ini hati dan pikiran kami tertuju kepadamu. Penuhilah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh merasakan persekutuan yang dekat dan hangat denganmu. Kami yakin Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan. Opa Oma, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363 ayat yang ketiga. Bagi Yesus kuserahkan. Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu, ketika saat ini hati dan pikiran kami tertuju pada Tuhan, itu berarti kami siap untuk diisi oleh firman, oleh sabda Tuhan yang menjadi pegangan bagi hidup kami. Karena itu mampukanlah kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan
untuk boleh kami lakukan, untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami boleh bercahaya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Opa Oma, mari kita buka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Kalau sudah ketemu, saya akan baca untuk kita semua ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kebahagiaan ada bagi setiap kita, Opa Oma, yang mau melakukan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Opa Oma yang terkasih, tema kita pada kebaktian hari ini adalah bersekutu dengan Tuhan. Nah, saya mau tanya nih Opa Oma ya, yang dari rumah. Kira-kira nih Opa Oma kalau ditanya, kalau diminta untuk menyebutkan salah satu tokoh atau orang yang diidolakan oleh Opa atau Oma di rumah, kira-kira siapa sih? Nah, ada nggak satu tokoh atau satu orang yang dianggap dia ini sebagai orang yang Opa Oma kagumi? Namanya kalau orang mengagumi orang lain itu berarti kan ada sesuatu yang mempengaruhi dirinya ya. Rasa kagum itu kan muncul karena ada satu pengaruh, satu dampak atau sesuatu yang mempengaruhi dirinya gitu ya. Sehingga kita bisa merasakan kagum pada orang itu. Nah, ada nggak Opa Oma tokoh idola atau tokoh yang dikagumi? Ayo coba dipikir-pikir, ini karena online saya nggak bisa nanya satu-satu ya. Jadi dipikirkan aja Opa Oma ya. Kira-kira siapa tokoh yang dikagumi atau diidolakan? Nah, mungkin ada ya di antara kita yang mengagumi tokoh-tokoh tertentu. Kalau saya nih Opa Oma, sebagai contoh waktu SMA, namanya juga anak remaja ya, anak SMA, dulu saya mengagumi salah satu, dia bukan tokoh sih, tapi dia adalah sebuah band musik, namanya Chris Patih. Nah, saya nggak tahu nih Opa Oma tahu nggak?
Saya waktu SMP SMA itu saya suka sekali band namanya Chris Patih. Kenapa? Karena lagu-lagunya itu bagus meskipun lagu-lagunya dominan tuh lagu patah hati gitu ya. Lagu patah hati, lagu putus cinta gitu ya. Nah tapi saya suka gitu, mengidolakan ya karena saya anggap lagunya enak seperti itu. Kemudian setelah beranjak kuliah, awal-awal kuliah saya mengagumi salah satu YouTuber, dia traveler sebenarnya ya. Dia traveler yang membuat konten-konten di YouTube, salah satu nama acaranya itu Jalan-Jalan Men ya. Itu namanya Jebrau ya. Dia salah satu tokoh anak muda yang dia trip ke beberapa daerah di Indonesia memperlihatkan bagaimana panorama wisata di Indonesia gitu ya. Waktu itu saya masih awal kuliah kayaknya wah seru banget ya jadi traveler ya. Bisa jalan kemana-mana gitu. Terus ngelihat konten-kontennya dia, kemudian ngelihat budaya-budaya yang dia soroti dalam konten YouTube-nya itu menarik sekali. Nah saya waktu itu kagum dengan dia. Kemudian sekarang beranjak lebih dewasa lagi gitu ya secara usia, umpama sampai saat ini tokoh yang saya idolakan atau yang saya kagumi kemudian bergeser. Bergeser kemana? Kalau ditanya ke saya sekarang, salah satu tokoh yang saya kagumi adalah ayah saya. Nah, kenapa ayah saya? Karena buat saya dia adalah tokoh yang saya idolakan, yang saya kagumi karena dia memberikan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan kepada saya yang itu bermanfaat dan saya pegang sampai sekarang. Namanya orang tua ya Oma ya pastikan selalu menanamkan atau memberikan nilai-nilai yang baik kepada anak-anaknya gitu ya. Dan itu yang saya rasakan dari orang tua saya ya. Salah satunya adalah ayah saya yang memberikan pengajaran, yang memberikan nilai-nilai kehidupan apalagi sebagai seorang laki-laki seperti itu ya. Memberikan inspirasi, memberikan cara hidup, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang saya terima sampai saat ini dan itu saya pegang sampai sekarang menjadi salah satu value dalam hidup, menjadi prinsip dalam hidup. Dan saya yakin Opa-Oma juga kalau misalnya ditanya, mungkin ada juga ya siapa yang menjadi tokoh idola atau yang dikagumi. Nah, Opa-Oma yang terkasih menjadi idola atau menjadi yang dikagumi itu biasanya orang yang kita kagumi atau orang yang kita idolakan itu menjadi idola ketika dia memberikan sebuah dampak. Ketika dia memberikan sebuah pengaruh yang diberikan kepada diri kita, ada nilai yang diberikan. Seperti tadi contohnya, ketika saya mengagumi salah seorang traveler, kenapa? Karena dia ada pengaruhnya buat saya. Saya belajar tentang budaya, misalnya seperti itu ya, budaya di Indonesia. Tentang filosofi budaya, itu kan ada pengaruhnya buat saya ya, itu ada insight yang diberikan pada saya. Ketika saya mengagumi ayah saya, itu berarti ada pengaruh yang diberikan oleh ayah saya kepada saya, ya. Dia memberikan nilai-nilai kehidupan, dia memberikan value, wejangan-wejangan gitu ya, nasihat-nasihat untuk dipegang. Artinya ada yang diberikan, ya. Bicara soal value, bicara soal pengaruh dan dampak, nah ini yang menjadi fokus kita bersama, Bapak Ibu. Ketika bicara soal nilai kehidupan, itu semua bukan cuma sekadar kita terima dari orang lain, ya. Bukan sekadar saya bisa belajar ini dari dia, saya bisa belajar tentang kasih dari dia. Tapi persoalannya apakah diri kita juga menjadi dalam tanda kutip menyalurkan nilai-nilai kehidupan pada orang lain. Mewariskan nilai-nilai yang baik pada yang lain. Memberikan pengaruh kepada orang lain, ya. Kalau bicara tadi soal tokoh idola dia memberikan pengaruh pada kita, terus kita ngasih pengaruh apa ke orang lain? Kita memberikan apa kepada orang lain, ya, khususnya dalam sikap perbuatan kita, ya, dalam nilai-nilai kehidupan yang kita pegang. Kalau kita bisa dapatkan dari orang lain, dari orang tua, dari keluarga, nah kemudian apa yang kita teruskan? Makanya Bapak Ibu Saudara, ada istilahnya kalau ngomongin soal pengaruh itu kan soal yang diwariskan juga ya. Diwariskan itu berarti kan kita meneruskan, ya. Dan bicara soal warisan itu kan biasanya terkait dengan materi ya. Orang tua memberikan warisan kepada anaknya ya.
Warisan berupa materi bisa uang, rumah, ya, saham, apalagi surat berharga misalnya dan lain-lain. Tapi bicara soal warisan, Opa Oma bukan bicara sekadar atau cuma materi aja, tapi penting untuk kita memberikan warisan secara rohani. Ya, warisan rohani ini penting. Dan ini perlu kita siapkan. Artinya apa sih warisan rohani itu? Warisan rohani adalah warisan nilai-nilai yang mau kita teruskan khususnya pada anak, mantu, cucu dan seterusnya gitu ya Opa Oma. Lalu pertanyaannya, warisan rohani apa yang mau kita teruskan kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga atau khususnya orang yang terdekat dengan kita, teman-teman ya. Apakah kita sudah mempersiapkan itu semua? Kalau buat beberapa orang sudah mempersiapkan warisan materi untuk keluarganya, ya nggak salah juga, oke-oke juga, dan itu baik untuk dipersiapkan. Tapi apakah kita mempersiapkan warisan rohani untuk keluarga kita juga? Ya, melalui kehidupan kita. Dan bacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, kita mendapati bahwa bacaan ini berbicara soal hidup yang kekal dalam persekutuan bersama Allah. Sejatinya warisan rohani itu bisa kita siapkan, bisa kita berikan ketika kita mau hidup di dalam Tuhan. Ya, teks ini hendak mengingatkan sekaligus memantapkan kita bahwa kita beroleh hidup yang kekal dalam persekutuan bersama Allah sehingga kita diberikan spirit untuk memberikan warisan rohani kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, apa saja yang penting untuk kita pahami? Saya meng-highlight beberapa bagian dari 14 ayat ini. Opa Oma, jadi saya menyoroti beberapa ayat yang sangat penting untuk kita. Yang pertama adalah di ayat pertama dikatakan jangan gelisah hatimu. Ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Yesus. Ini poin yang pertama yang harus kita pegang. Namanya gelisah, namanya khawatir, namanya cemas, yaitu manusiawi. Tetapi Yesus mengingatkan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini soal iman yang pertama. Opa Oma percaya kan pada Tuhan? Beriman kan kepada Tuhan? Tapi saya masih ada rasa khawatir Pak Adi, saya masih ada rasa takut. Sekarang juga sakit, sekarang keadaannya seperti ini, seperti itu. Tapi Yesus mengingatkan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Ya, jangan khawatir. Kenapa? Karena kita juga beroleh ketenangan, kita beroleh ketentraman dari Tuhan, kita beroleh penyertaan dari Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Opa Oma, kita beroleh hidup yang kekal. Apa sih hidup yang kekal itu? Hidup yang everlasting gitu ya, hidup yang selamanya ya. Bahkan setelah kematian pun kita mengimani bahwa kita berada di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Ya, jangan gelisah hatimu, beriman dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua Opa Oma, di ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, ini lugas sekali dikatakan oleh Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah jalan, dialah kebenaran dan dialah hidup. Ya, di sini Yesus hendak mengatakan bahwa dialah yang menjadi satu-satunya atau menjadi poros kehidupan umat percaya. Ya, karena jalan untuk sampai kepada Sang Bapa hanya melalui Yesus. Dan itu yang kita imani sampai sekarang. Yang ketiga Opa Oma, di ayat 9 sampai 10 dikatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, ini berkaitan dengan tema hari ini. Persekutuan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kristus pun bersekutu dengan Sang Bapa. Sang Bapa juga bersekutu dengan Kristus. Makanya ada statement atau ada perkataan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa sih sekutu itu? Apa sih bersekutu itu? Sekutu itu artinya berekanan, berkawanan, berelasi. Makanya manusia itu sebenarnya bukan hanya makhluk sosial, tetapi manusia juga adalah makhluk relasional. Makhluk yang berelasi, ya, yang saling terkait, terhubung. Kristus dan Sang Bapa pun juga berelasi, ya, bersekutu. Dan statement atau pernyataan Yesus di sini hendak mengingatkan kita
bukan hanya Yesus dan Sang Bapa saja yang adalah satu, tetapi kita pun juga adalah satu dengan Sang Kristus dan Sang Bapa. Ya, Sang Bapa dan Kristus pun ada di dalam diri kita. Dengan demikian itulah hidup bersekutu dengan Tuhan, satu di dalam Tuhan. Ya. Lantas apa sih ukurannya atau indikatornya kalau kita itu udah bersekutu hidupnya dengan Tuhan? Persekutuan yang erat dengan Bapa dan Anak itu akan terlihat ketika kita melakukan perbuatan dan perkataan yang sesuai dengan kehendaknya. Ya, makanya di ayat ke-12 dikatakan, Opa Oma percayalah kepadaku. Ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, di ayat inilah Yesus hendak berkata bahwa salah satu hal yang akan tampak ketika seseorang itu hidup bersekutu dengan Tuhan adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang nyata. Ya. Persekutuan yang erat dengan Bapa, dengan Sang Anak Yesus Kristus itu juga dimuarakan dalam karya-karya nyata yang membebaskan dan memberdayakan umat. Kita dipanggil untuk juga melakukan pekerjaan-pekerjaan nyata ya dalam perbuatan kita, tindakan kita sehari-hari meskipun itu kecil dan sederhana. Lantas apa relevansinya buat kita saat ini melalui firman Tuhan hari ini, Opa Oma? Jelas dikatakan kita diajak untuk yang pertama hiduplah bersekutu dengan Tuhan, ya, bukan bersekutu dengan setan, gitu ya. Maksudnya apa bersekutu dengan setan, Pak Adi? Bersekutu dengan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, ya. Tapi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, itu berarti kita mau melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Dari mana kita tahu hal-hal yang Tuhan kehendaki buat kita? Dari firman Tuhan, dari Alkitab, ya, dari pengajaran-pengajaran Yesus. Jadi yang pertama hiduplah bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, Opa Oma, bersekutu itu bukan sekadar rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, tetapi bersekutu itu lebih utama terlihat dalam sikap hidup kita, ya. Jadi bersekutu dengan Tuhan, yang kedua yang penting adalah bagaimana sikap hidup kita, ya. Rajin berdoa, ya penting, baca Alkitab, ya penting, rajin ke gereja, iya, tapi yang lebih penting dari itu bagaimana sikap hidup kita, ya. Jika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, hal ini menunjukkan bahwa kita hidup di dalam Dia, hidup di dalam Tuhan dan Dia di dalam kita. Jadi kalau kita mau tahu apakah Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalamku dan aku hidup dalam Tuhan, caranya gimana, Opa Oma? Lihat saja dari perbuatan-perbuatan kita, apakah kita banyak melakukan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Tuhan, atau malah sedikit kita melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, disinilah kita diingatkan, marilah kita melakukan hal-hal apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya, supaya hidup kita juga semakin dekat dengan Tuhan, kita merasakan kepekaan dengan Tuhan sehingga kita bisa mendengarkan suaranya. Langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mempersiapkan warisan rohani? Nah, Opa Oma, yang tadi saya katakan penting bagi kita untuk bukan cuma menerima value dari orang-orang yang kita kagumi atau kita idolakan. Orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita bukan cuma kita yang menerima, tapi kita belajar untuk memberikan pengaruh pada orang lain. Tentunya pengaruh yang positif ya, Opa Oma ya. Kita juga memberikan nilai-nilai yang baik, memberikan teladan yang baik pada orang lain. Dengan demikian kita sedang melakukan atau mempersiapkan warisan rohani pada orang lain, ya. Jadi bukan cuma warisan materi nih Opa Oma, tapi penting buat kita untuk memberikan warisan rohani pada orang-orang di sekitar kita, ya. Kemudian pertanyaan untuk kita refleksikan bersama, Opa Oma, pada kesempatan siang ini gitu ya. Apakah karya yang sudah atau sedang kita lakukan sebagai pengikut Kristus masih kita kerjakan? Apa saja yang sudah kita lakukan? Karya-karya nyata apa yang sudah kita lakukan? Untuk kita teruskan pada orang-orang di sekitar kita sebagai pengikut Kristus.
Ini pertanyaan yang bukan cuma sekali dijawab dan semuanya selesai, tapi ini pertanyaan reflektif yang terus dan terus gitu ya. Kita maknai bersama. Meskipun dengan keterbatasan fisik kita saat ini Opa Oma, dengan usia yang bertambah ya, kemudian juga mungkin mengalami sakit sekarang, tidak bisa banyak beraktivitas, tetapi lihatlah hal baik yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kemudian mari kita teruskan hal baik itu. Ya. Dengan demikian Opa Oma, itulah namanya hidup bersekutu dengan Tuhan. Kalau hidup yang gak bersekutu dengan Tuhan, gak ada tuh di pikiran sama hatinya tuh tentang Tuhan. Yang ada apa? Ngeluh terus ya, menggerutu terus ya. Yang ada tuh tiap hari bawaannya tuh kesel gitu, kayak gak pernah bersyukur, kayak gak ada sesuatu hal yang bisa disyukuri. Nah, jangan seperti itu ya Opa Oma ya. Mari kita hidup bersekutu dengan Tuhan dengan melihat hal-hal baik yang Tuhan berikan pada kita. Kemudian ayo kita teruskan apa yang bisa kita berikan pada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita ya. Dari hal-hal yang sederhana ya. Kita memberikan senyuman, kita memberikan sapaan, mendoakan, mengucapkan selamat pagi di WA keluarga misalnya seperti itu ya. Atau juga sama cucu ya, care, tanya gimana sekolahnya. Kemudian kita berikan semangat, itu kan bagian dari meneruskan teladan ya. Itu bagian dari memberikan warisan rohani tentang apa? Kepedulian, tentang kasih, hal-hal sederhana Opa Oma. Ya, marilah kita teruskan hidup persekutu dengan Tuhan, juga kita teruskan kebaikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita Opa Oma. Amin. Mari kita siapkan hati Opa Oma untuk menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk bagaimana kami terus hidup bersekutu dengan-Mu.
Tolong dan ajarlah kami, ingatkan kami untuk tetap dekat dengan Tuhan. Melalui Roh Kudus yang senantiasa mengiringi kami, kiranya itu semua ya Tuhan boleh memampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah hidup kami tetap mendengar suara-Mu, biarlah hidup kami juga tetap dekat, biarlah hidup kami juga senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kami yakin Tuhan menyertai menggenggam erat tangan kami, sehingga Tuhan tidak akan membiarkan kami sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan di tengah pergumulan yang mungkin saat ini kami hadapi. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memberikan jawaban, Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu supaya kami boleh melakukan hal-hal yang benar seturut yang Tuhan inginkan. Di tengah keterbatasan kami memohon kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami tetap boleh menjalani di usia-usia saat ini, usia yang penuh dengan anugerah dari Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Ya Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit maupun dalam pemulihan. Kami berdoa dan mengingat Ibu Sinta Sutardi, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Isnarti Hananto, dan saudara kami yang lain yang saat ini sedang sakit, sedang dalam pemulihan, atau juga dalam usia tua ya Tuhan dengan penuh keterbatasannya. Kami yakin Tuhan hadir, Tuhan juga menemani, Tuhan juga ada di dalam diri mereka, sehingga mereka boleh merasakan keteduhan, merasakan ketenangan dalam keterbatasan yang dijalani. Sertai juga keluarga yang senantiasa mendampingi opa oma yang sakit ini. Kiranya Engkau memberikan kesabaran, kiranya kasih Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan opa oma yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Melalui upaya medis, makanan, minuman, obat-obatan lainnya, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya mendampingi dan Tuhan tidak meninggalkan. Bapak yang baik, kami berdoa juga untuk opa oma yang berulang tahun selama pekan ini. Kami berdoa untuk Ibu Yulia, Ibu Lena Justina Hanjaya, Ibu Powanyo atau Ibu Dewi, dan mungkin ada saudara kami yang ulang tahun juga. Kiranya melalui pertambahan usia ini, hikmat dan penyertaan dari Tuhan boleh mengalir di dalam kehidupan saudara kami. Berkatilah keluarga mereka, anak, mantu, cucu mereka. Berkatilah hari-hari atau aktivitas yang dijalani. Kiranya melalui kehidupan mereka, warisan rohani itu boleh diteruskan kepada orang-orang di sekitarnya. Teladan yang baik juga boleh diteruskan, sehingga nilai-nilai kehidupan juga boleh terpancar melalui saudara kami yang berulang tahun ini. Bapak yang baik, pada akhirnya kami berdoa juga untuk keluarga kami masing-masing. Kami mengingat dan berdoa untuk suami atau istri. Kami berdoa untuk anak-anak atau mantu yang saat ini dekat dengan kami atau jauh dari kami. Kami berdoa untuk cucu-cucu yang saat ini sedang mengemban studi, sekolah atau kuliah atau sedang bekerja. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang senantiasa menolong ketika mereka dalam kesulitan. Jauhkanlah mereka dari segala bahaya. Biarlah hidup mereka senantiasa dikuasai oleh kasih Tuhan yang menjaga dan melindungi. Inilah doa yang kami naikkan, yang kami serukan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Opa Oma, kita saatnya diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebun.
kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, terima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan rahmat yang besar, Engkau mencukupkan dan menjaga hidup kami. Pada saat ini kami datang membawa persembahan syukur. Terimalah ya Bapa, tolonglah kami untuk hidup benar, seturut maksud dan kehendak-Mu. Dan mampukan kami untuk dapat melakukan ibadah yang sejati dengan mempersembahkan diri seutuhnya kepadamu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk terus hidup bersekutu dengannya setiap hari. Agar kita sungguh-sungguh tahu apa yang Ia kehendaki dalam kehidupan kita. Tanamkanlah nilai-nilai kehidupan yang Ia firmankan dan teruskanlah kepada setiap orang di sekitar kita sebagai warisan rohani. Dengan demikian, hidup kita sungguh menjadi berkat. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 365B, bait 1, 2, dan 6. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu penolongnya, dan jadikanlah aku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Limpah ruah kasih-Ku, Ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya, milikku selamanya, milikku selamanya. Opa Oma, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, saya akan mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada TPG Kristian Adi Pamungkas, para pelayan dan karyawan yang telah melayani pada hari ini. Yang kedua, kebaktian lansia on-site akan diadakan pada hari Kamis 18 Agustus 2022 di GKI Kepaduri dengan tema Doa Nafasku dan akan dipimpin oleh TPG Kristian Siregar. Yang ketiga, ayat hafalan dari Mazmur 27 ayat 4 berkata demikian, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan,
Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saya akan ulangi, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dari Mazmur 27 ayat yang keempat. Ibadah kita sudah selesai. Kami berdoa kiranya Opa Oma tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.